Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi anta huwal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nujat wa sirri sairil asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, asdalu ibadi darajatan indallahi yaumil qiyamah az-zakirinallaha katsira, yang artinya hamba-hamba Allah yang terbaik derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi nilai derajat yang paling tinggi di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang berzikir. Orang yang banyak yang berzikir itu Allah. Itu kalau pengertian syariat, banyak berzikir kepada Allah, itu tingkatannya derajatnya di bawah. Tapi pengertian yang kedua ini nilai derajatnya paling tinggi. Maksudnya orang-orang yang banyak ini napinan duit nang berzikir tu Allah, bukan pian berzikir kepada Allah, bukan pian mengingat Allah, tapi yang mengingat tu Allah. Nang mengingat ini dasar Allah kata pian titik. Nah, jadi hamba Allah yang terbaik derajatnya di hari kiamat adalah orang yang banyak. Nah, titik. Orang yang banyak itu nang berzikir tu Allah kada pian nang berzikir. Makanya latihan zikir. Jangan bingung orang yang artinya sakar mabuk dengan zikir, mabuk ketuhanan. Makanya majelis dengarnya majelis zikir al-ikhlas, bukan majelis taklim. Nah, kalau majelis taklim itu urun kada alim. Kalau orang kada alim boleh aja berzikir. Orang yang buntat gin boleh berzikir. Nah, jadi bebas. Orang yang turun ke pengajian ini artinya itu orang datang ulun terima, orang kada datang karena apa? Ya ujar ulun nang kaya jelangkong. Datang kada diundang, pergi tidak diusir. Makanya ulun dipadahkan majelis umum katia pribadi. Dipadahkan pribadi, ya boleh aja orang datang. Kenapa jadi majelis taklim pribadi? Karena tidak ada ketuanya, bendahara, sekretaris, kadada ulun sabertaan. Jadi ada yang mengusulkan ketua, bendahara, seperti tidak. Nah, jadi kadada ketuanya, kadada nang ketuanya paling sih, nang paling tuha siapa? Pengurus tertinggi paling si Hasbi ini parai. Soalnya kos tinggi pram. Nah, jadi majelis zikir al-ikhlas. Makanya berzikir nang kita utamakan lah. Nang diutamakan ini berzikir nomor 2 hanya artinya bapak pandiran. Jadi makanya jangan jadi berzikir. Nyolong dari sekian banyak, yang ibarat supir tuh sekian banyak penumpangnya pinandu. Ibaratnya jamaah jaman pinandu nang lawas nang hanyar. Kenapa perbedaannya tahu nang lawas nang hanyar? Nah, perbedaannya kayak ini. Kalau nang hanyar ini pasti cangang kulingak atau memandang ulun gak terlalu tampan. Yang hanyar semua melihat ulun ini nah. Nah ini kalau nyelawas kan laginya
Kalau nyenang lawas itu sudah disimpan dalam hati, artinya sudah tampan, kada lagi dicangangi. Mantap. Jadi punya kenapa guru jadi tahu jangan tiga sempat tahu. Soalnya iya bilang orang hanyar nih kan pasti beli lihatnya. Memang lihat itu mau ulun nih bang tampan itu. Nah jadi disitulah orang yang berzikir kepada Allah, yang banyak berzikir kepada Allah, bukan pian yang berzikir. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Jadi yang berzikir ini pada hakikatnya bukan pian, nang buku yang bukan pian, nang sakar bukan pian, Allah itu makam tertinggi. Kalau artinya kita mengingat kepada Allah, itu makamnya paling rendah, paling oho, paling uyuh. Masa kita mengingat Allah? Kita aja diberikan pengingatan oleh Allah untuk mengingat Allah, berarti pada hakikatnya yang ingat hanya Allah. Nah jadi disitulah makanya zikir ini yang paling utama. Dan juga orang yang hendak meninggal, orang yang hendak bulik itu dengan zikir lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talakinkanlah olehmu dengan orang yang hendak meninggal itu dengan zikrullah, ini yang paling abdal. Karena ujian baginda Rasul, man kana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhal jannah, akhiri hidup ikam dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Nah disinilah perbedaan masalul ladzi yazkur rabbah wal ladzi yazkur rabbah, masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, itu seperti orang mati dengan orang yang hidup. Dia awaknya sehat, tapi hatinya seperti orang mati. Dia awaknya kan tapi sehat, tapi hatinya hidup. Ini orang yang gemar berzikir. Makanya zikir ini latihan lalu terlatih. Kalau hanya latihan dulu baru terlatih. Kalau sudah terlatih asik di dalam rahasia Tuhan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nikmat kelak. Nah jadi di situ latihan. Jadi ulun mengutamakan majelis ini artinya dengan zikir, nyari juga dengan salawat, ada tasbih sama aja tujuannya. Tujuannya ya mengenal kepada Allah. Nah, zikir, tasbih, salawat, amun tahu pada hakikatnya wujud. Tapi nang pinandu ini nang mengata itu nang siapa? Biarnya membaca salawat 1000 kali, 2000 kali memuji Muhammad, tapi kada tahu Muhammad nang di mana nang dipuji. Muhammad yang di mana yang dipuji, sedangkan Muhammad yang di Madinah itu sudah mati. Tidak boleh dipuji yang mati, syirik. Nah, supaya jangan syirik apa? Puji hidup beliau di mana. Jasmani beliau mati, rusidin tidak mati, berkembang biak di kalbul mukminin, di hatinya orang marifat. Jadi memuji baginda Rasul kada lagi ke Madinah, tapi kepada diri masing-masing sesuai laqad ja'akum rasulun anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Nah, roh pada diri kita itulah roh Muhammad. Roh Muhammad hidup, bata jali nampak berpindah tempat kepada hati masing-masing. Jadi dengan zikrullah itu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa jadi artinya dekat? Karena kita kan ada. Bilanya kita kan ada, Tuhan ada, dekat sudah. Nah di situ nang afsiru bi qauli la ilaha illallah hatta yaqul bi majnun. Perbanyaklah kamu mengata zikir sampai asik, sampai gila, sampai sakar, sampai nikmat. Nah, makanya itu kena hendak mulik. Kada memikirkan apa-apa lagi kita ya, karenanya lagi hidup di dunia terlatih dengan zikir. Ini kada kawal lagi dengan lidah, kada kawal dengan nafas, tapi hatinya berzikir di saat sakarat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana kesempatan Ijrail anak mencabut? Kada kawa. Sedangkan lubang-lubang telinga, hidung, mata, mulut dan lubang pori-pori itu mengata zikir la ilaha illallah.
Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku wujud Allah, aku wujud Allah, wa aku wujud Allah. Nah, sudah wujud Allah Ta'ala nampak, manusianya gaib. Jadi sebenarnya manusia gaib, manusia tidak ada. Allah Ta'ala yang nyata, Allah Ta'ala yang ada. Mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Sudah artinya kerincingan lawan ilmu, mulai jauh gini datang. Ini bukan paling hari, bukan sarang halang, jauh. Nah, bayangkan, bukan kandangan lagi nada ini, nah, kada turun. Orang jauh karena inya peribahasanya itu hendak selamat bulik. Kita belajar ilmu di sini bukan hendak beraliman, bukan perbedaan ini pasti kada. Di sini untuk menuju bulik supaya nyaman, nikmat dan rahmat di hadapan Allah Ta'ala. Nah itu nang Tuhan ini umur 30, 40, 50, 60 itu kada lagi nang peribahasanya nang beraliman. Cukup Allah Ta'ala tahu. Di dalam diri kita ini mulai ujung rambut sampai ke ujung batis itu hibak dengan zikrullah. Mulut dia berzikir, telinga berzikir, hidung berzikir, ubun-ubunan pun berzikir. Mengata la ilaha illallah, aku Allah Ta'ala. Bila kita mengeluarkan kata-kata la ilaha illallah, tapi di batin aku Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Bukan mengakui sebagai Allah Ta'ala, tapi kita membenarkan bahwa ini aku Allah Ta'ala, nang aku itu dasar Allah Ta'ala kada kita. Nah makanya di dalam hadis Nabi, ma'amila adamyun amalan balahu min ajabil qabri min zikrillah. Tidak ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya dari ajab dan siksa kubur selain daripada zikrullah. Tapi jadinya di dunia berzikir banyak jar. Kenapa jadi diajab? Mungkin zikirnya kada pas. Kenapa? Karena inya nang berzikir. Maka di belakang ini tadi kan tidak ada amalan seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya daripada ajab kubur selain zikrullah. Zikrullah ini aja yang kita kurungin. Zikrullah itu bahasa Banjar zikir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berzikir kada pian. Amun pian berzikir salah, perlu bertobat bilanya pian berzikir. Nah ini bila pian tu berzikir bertobat pian. Kenapa? Ujar Rasulullah. Nah di sini anak atubu maqala la ilaha illallah. Aku bertobat. Nah, aku berampih mengata la ilaha illallah. Kenapa jadi berampih mengata la ilaha illallah? Karena seorang ampih. Nah, mengata la ilaha illallah siapa? Dasar illallah. Itu maknanya. Nah, disuruh Rasulullah berampih mengata zikir la ilaha illallah. Jadi disuruh oleh Rasulullah nang berzikir ni Allah. Itu maksudnya. Nah, makanya dengan perjalanan zikir ini untuk mempercepat mudahnya sampai menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa zikir lambat. Dia menuntut ilmu tapi enggan berzikir, lambat sampainya. Dia menuntut ilmu tapi gemar berzikir, ini akan mudah sampai. Karena dengan berzikrullah ini kita mempanakan diri kita, meniadakan diri kita, lalu menyatakan diri Allah yang ada. Berarti wujud Allah yang ada. Jadi bilanya kita sudah berzikir tuh kada kita lagi karam, sudah kita karam di dalam lautan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapapun bisa berzikir. Tapi zikir nang pas kayak apa? Ya nang zikir nang pas tadi. Abdalu zikri fa'lam annahu. Nah, la ilaha illallah. Maksudnya seabdal-abdal nang berzikir itu zikir fa'lam annahu, kataku ya Tuhan. Bukan kita yang berkata salah. Bila pian makin banyak berzikir makin berdosa. Kenapa? Hanya menyebut la haula wala. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Nah, la tataharak jarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sekecil debu pun kecuali dengan Allah. Wa ma tasyaun illa ayyashallah. Kamu tidak mempunyai kehendak melainkan kehendak Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mayat, semuanya mayat. Berarti ini mayat, itu mayat, semuanya mayat. Kenapa jadi hidup? Rohnya hidup. Siapa roh? Itulah sifatnya Allah.
itulah kenyataan Allah yang bernama Muhammad. Roh itu nama Muhammad toh. Kan berarti kada ke Madinah memuji. Iya. Ke Madinah itu kan jasadnya aja lagi. Rohnya di mana? Rohnya hidup. Makanya ujar beliau, selama masih hidup beliau, celakalah bagi mereka yang tidak mengenali aku di dunia. Celaka bila mereka tidak mengenali aku di dunia. Kenapa? Nah, kenapa kita kau mengenali? Karena kau emang mengenali jasad sidin sudah dipatak. Tapi maksud beliau, kenali aku ada di dunia, kenali roh ada pada batang tubuh. Batang tubuh itu dunia, roh itu Muhammad. Itu nanti baca rawi orang mulai tafsir Adiba itu pasti pertama laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, pada diri kalian diutus Muhammad. Makanya carilah Muhammad yang hidup bukan yang mati. Karena Muhammad dua versi. Versi yang pertama Muhammad yang mengalami mati. Versi yang kedua Muhammad yang tidak mengalami mati. Muhammad yang mengalami mati, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib jasad beliau. Muhammad yang tidak mengalami mati, roh beliau yang bernama Muhammad itu tidak mati di kalbul mukminin. Nah, jadi pas sudah andakannya kita membaca salawat kepada diri masing-masing. Salam alaika ya Rasulullah, ya hendak berzikir jigin. Ayo. Ya Rasulullah, anta babullah. Engkau bab pintu masuk menuju Allah. Tanpa Muhammad kada kawa mengenal Allah. Tanpa roh kawalah pian ke majelis. Nah itu maksudnya. Yahu sirullah. Yahu aku ini rahasia Allah. Yahu nurullah. Aku ini sifatnya Allah. Yahu wujud Allah. Aku ini wujud Allah. Yahu hakikat Muhammad Rasulullah. Aku ini sebenar-benarnya kenyataan Muhammadur Rasulullah. Jadi roh itu sifatnya Allah nang bangaran Muhammad. Itu tuh nang bahan dasarnya nang zat laisa. Masuk kepada udin ngaran, masuk kepada anang ngaran, masuk kepada utuh ngaran, masuk kepada si anu ngaran. Sama zatnya adalah kertas. Kertas dibuat buku burdah namanya. Dibuat buku Yasin namanya. Dibuat Al-Quran namanya. Tapi Al-Quran sadar diri, ujar Al-Quran aku kada bisi wujud ni wujud kertas. Buku burdah sadar diri, aku ni kada bisi wujud ni wujud kertas. Buku Yasin ujar Yasin, aku kada bisi wujud ni wujud kertas. Sama si Anang, si Udin, si Adul, aku kada bisi wujud, melainkan wujud Allah. Itu. Tapi bayangkan punya kada mengenal dengan roh, kada mengenal dengan Tuhan. Inya merasa dirinya hebat, inya merasa dirinya alim, inya merasa dirinya jaya. Padahal inya jaya karena roh, inya alim karena roh, inya bungas karena roh, inya sugi karena roh, inya hidup karena roh. Inya kada pinando lawan roh. Apabila dia meninggal masuk ke dalam kubur, roh akan meninggalkan daripada jasad. Maka buruklah batang tubuh. Tetapi kalau kita mengenali roh di dunia, roh akan tanggung jawab. Ujar mata, aku tidak bisa melihat, engkau roh yang melihat. Ujar telinga, aku tidak bisa mendengar, engkau roh yang mendengar. Ujar mulut, aku tidak bisa berbicara, engkau roh yang berbicara. Aku ujar batis karena kau berjalan, roh kau berjalan. Jadi ujar roh, wahai jasmani, aku ampun urusan lawan Allah. Tetapi kalau kita di dunia kada mengenal dengan roh, roh akan meninggalkan kita, lalu menangis di dalam kubur. Ujar jasad, sehari keluar nanah, keluar darah, lalu keluar hulat. Ujar si jasmani, wahai roh, purunnya ikam meninggalkan aku. Tetapi ujar si roh, wahai jasmani, ikam lagi di dunia tidak pernah mengenal aku, karena ikam merasa diri ikam hebat. Nah, tetapi kalau kita kenal dengan roh, maka roh akan tanggung jawab kepada diri kita mulai hidup sampai masuk ke dalam kubur. Nyakal tapi banyak beramal, tapi lawan Allah karena sangkal baik.
karena jadi Ibnu At-Taila ija patahala kawijatan minat ta'aruf fala tubaru ma'aka wa in kulli amalika, tidak mengapa bagi kamu walaupun amal kamu sedikit tapi kamu tahu lawan Tuhan. Daripada kamu banyak isi dunia ini dengan pahala amal ibadah yang kamu lakukan tapi kamu lawan Tuhan pun kada tahu setitik pun. Nah ini nang ruginya. Makanya apabila orang marifat ini dekat lawan Tuhan, parak lawan Tuhan, apapun artinya Tuhan pasti tahu. Karena sangka baik, jangan memandang sakitnya, jangan memandang ujiannya, jangan memandang cobaannya, pandang nang maulah cobaan, nang maulah sakit, nang maulah ujian. Itu sebenarnya lalu dia tersenyum. Tuhan nang artinya merasakan, namun mengurangi rasa, nang mencabut rasa. Karena rasa itu Tuhan nang ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati hamba. Kalau orang marifat kan paraknya Tuhan. Rasa himung, rasa senang, rasa gembira. Walaupun artinya sakit, tapi nikmat bersama Allah. Sabutin aja, jangan tapi salah Tuhan. Kita mulai dalam rahim ibu pun bersama Allah. Karena di situ anak waktu min roh Adam, Allah tiupkan roh padanya Adam. Roh itu Allah masuk kepada si jabang bayi, hidup polonya, lahir ke dunia. Tetap Tuhan mendampingi kita. Sampai jadi kekanakan, tetap Tuhan mendampingi kita. Tapi di dalam rahim itu kita berjanji ujar Tuhan, jika apabila sudah lahir ke dunia, cari jati diriku. Disuruh mengenal Tuhan, disuruh mencari jati diri Tuhan. Tapi yang namanya kalalawasan hidup kada tak cari lawan Allah. Dia mencari hidup di dunia kekayaan, tapi lupa dengan Tuhan. Jadi Tuhan cari kena aku, atau di pengawalan, atau di pertengahan, atau pengakhiran. Lalu berjanji, ternyata sampai umur anak meninggal kada mengenali dengan Tuhan. Tuhan kada perlu disembah. Tuhan walaupun kada disembah, sidin tetap mulia. Coba kita kada menyembah, tetap sidin mulia. Kalau leparnya kita kada menyembah Tuhan, Tuhan garing mamanya. Tuhan kada berduit, kada. Tuhan kada perlu disembah, namun beliau hendak dikenal. Itu aja. Wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun ayyarifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk mengabdi kepada aku, mengabdi dulu, tapi ayyarifun, mengenal berdahulu. Buat apa kita tunduk kepada Allah menggara kenal? Buat apa kita memuji Allah menggara kenal? Tak puji apa ya? Cuma tak puji nama. Padahal yang kita puji Allah kadang-kalain kepada diri. Ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini kepada ikam. Lalu ikam melihat sifat basarku, ikam mendengar sifat samaku, ikam berjalan itu kudratku, ikam berpandir kalamku, ikam angkat takbir, aku menyatakan wujud diriku Allahu Akbar. Jadi wujud bulat sudah dalam batin ini. Bolehkah kita aku Allah Ta'ala? Batin boleh. Ada apa? Amun sama jelas kan apa? Amun orang syariat, nah nalabar. Lalu gue di situ kami ya di Gang Haji Sakran itu ya Tuhan banyak benar ya, berdasar banyak Tuhan, tapi hakikatnya satu. Nah, begulung-gulung siapa ya juga? Mengada Tuhan kau lah begulung-gulung. Ayo, ujar Tuhan ku cabut terus kau nak kau lah begulung-gulung. Nah, jadi pada kasarnya lah Tuhan boleh begulung-gulung, tapi jangan disambut dia main lagi. Mengada darah tala awalah. Biar aja letakkannya kemana ke begulung. Sampai ke atas tandun tuh. Sakar kada kawai. Ada kawapian mendengar arya rindu sakar. Ya kada peduli disambut orang kayak apa kak. Tapi sebuting jera mengabar asal jangan mengambil duitku aja di kantong. Ya kada peduli disambut orang dikira kayak apa, kada peduli. Lawasnya kita disambati orang, sekalinya mati orang yang namanya nyambati. Iya. Kalau bang bari inya menyambati itu hidup selawasan kada. Karena bapak inya menyambati tahulah. Pahadangan kada guring benar, mengguring kada ada menyambati. Ayo nya kada 24 jam ya menyambati. Ada saatnya kalapahan inya. Nah, le bapak mana kayak kita ini kanyang sudah disambati bu cikir ini kada bapak.
Ya sebuting dari nasinya amplok aja diambil. Amplok ambil lah. Isinya jangan. Nah jadi disitulah orang yang berzikir kepada nikmat. Jadi di situ tadi abdal nang berzikir tu Allah, nang banyak nang berzikir tu Allah lah. Bukan kamu mengingat Allah, namun Allah yang mengingat Allah, itu pada hakikatnya. Tapi itu bujur aja, tapi makam tauhid di bawah. Berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Tapi kalau kita nanyakan kepada ma'rifat, kepada tasawuf, bukan pian mengingat Allah Ta'ala, karena pian kereda, karena sudah nyata Allah. Berarti yang mengingat ini dasar Allah. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang mengingat hanya Allah, tidak yang berzikir hanya Allah. Tidak ada yang berzikir hanya Allah. Bersamalah Ta'ala, yuk mengayuh sepeda, naik kendaraan, menyupirkan bersamalah Ta'ala. Makanya di dalam salat 5 kali sehari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Sesungguhnya salatku, amal ibadahku, hidup dan matiku bersama Allah Ta'ala. Dan bersama yuk, hidup aja bersama, mati pun bersama Allah Ta'ala. Yakin dan nyatakan selama kita, artinya rukun Islam kita gawe, syahadat, salat, puasa ini kan nyaman aja setahun sekali, zakat nyaman aja juga bagi sampai nisabnya setahun sekali aja juga, haji bagi yang mampu sama hidup sekali. Jadi dua aja yang kita gawe, salat ini yang menuntut ilmu ini syahadat anaknya, salat kan 5 waktu orang 2 aja. Jadi kalau dia sudah marifat, tidak ada halangan untuk inya menuju ke surga. Nah jadi disinilah orang yang berzikir yang banyak ini pada hakikatnya Allah, bukan kamu yang berzikir tapi Allah. Ujar Datuk Hamid Abulung, biar semalaman suntuk berzikir, apabila kada tahu hakikat daripada zikir, siapa yang menzikirakan, siapa yang dizikirakan, maka makin bertambah zikir, makin bertambah haram. Jadi yang dizikirakan, yang menzikirakan ini dasar Allah Ta'ala. Kalau kita mengingat Allah Ta'ala kan 2, yang satu aja, nah ingatnya Allah. Kan sesuai, la yazkurullah illallah, tidak ada yang berzikir hanya zikir Allah Ta'ala. Nah jadi itu nang ilmu nang kita cari, ilmu nang kita gali gasan boleh. Nah mungkin sampai di sini, kurang lebihnya ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.